Ya, oke teman-teman semua, welcome back to my channel Golden Exotic. Oke, jadi setelah sekian lama nggak upload, sekarang kita memutuskan buat lanjut konten lagi. Jadi kemarin-kemarin itu ya lagi ada kesibukan dan admin-admin yang lain juga lagi pada sibuk sekolah. Dan sekarang mumpung ada waktu, kita lanjut konten lagi. Nah, jadi di postingan Instagram kemarin, nah buat kalian yang ngikutin Instagram pastinya udah pada tahu tentang postingan ini. Nah, jadi yang belum follow bisa di follow ya. Ini Instagram kita golden.tarta5. Nah, jadi di sini kita ngadain Q&A. Ya, tanya-tanya buat seru-seruan lah ya. Biar ada konten pembuka dulu di tahun 2022 ini. Nah, jadi pertanyaan yang kita kasih ini bebas. Tipe pertanyaan yang kita kasih ini bebas. Jadi selama kita masih bisa jawab juga ya kita jawab. Jadi yang nanya ini ada yang seputar reptil, ada yang seputar aktivitas pribadi. Ya, begitulah. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke kolom komentar. Nah, di sini yang nanya tergolong ya tengah-tengah lah, nggak banyak, nggak sedikit. Ya 10-an lebih sedikit lah. Nah, jadi kita bacain yang pertama dulu dari OKLNTO. Apa reptil paling aman buat dipelihara beginner? Jadi maksudnya ini yang aman ya dipelihara buat pemula. Nah, jadi sebenarnya reptil itu dibilang buat pemula iya, dibilang enggak buat pemula juga iya, dalam konteks dalam pemula dalam melihara hewan ya, apalagi hewan eksotis gitu maksudnya. Jadi kalau kita pelihara hewan eksotis ini kadang cocok-cocokan aja ya. Ada yang misalnya cocok di ular, ada yang cocok di seperti kadal-kadalan, iguana atau kura-kura. Ya tergantung tangan masing-masing aja lah. Ntar mungkin perlahan-lahan bisa diasah lah ya. Tapi yang kita anjurkan buat pemula yang pastinya aman ya. Di sini kita tidak ngobrolin harga. Jadi yang pemula itu, dalam maksud ini ya, pemula itu jangan ngelihat harga dulu deh. Yang penting aman dulu buat kitanya. Entah aman dari kita peliharanya, cocok di tempat tinggal kalian, dan ya setidaknya tidak terlalu membahayakan lah ya. Walau reptil tuh kadang-kadang suka jahil dan suka gigit gitu. Nah, jadi yang kita anjurin nih ada yang namanya leopard gecko. Jadi itu sejenis keluarga tokek yang berasal dari Pakistan. Nah, untuk leopard gecko sendiri itu makanannya serangga ya, mudah ya, dan peliharanya nggak terlalu ribet dan cukup ditaruh di box kecil. Jadi yang belum tahu tentang leopard gecko bisa cek di YouTube. Ini ada di video-video sebelumnya, dari penjelasan sampai cara merawatnya udah ada kok. Bahkan kemarin udah tak upload cara berternaknya kalau nggak salah. Itu sih. Nah, selain untuk saran yang kedua ada ular ya. Untuk ular sih yang ku saranin sih ball python ya. Jadi ball python itu salah satu jenis ular piton yang berasal dari Afrika. Ya bisa dibilang tergolong aman lah ya, karena karakternya ball python sendiri yang cenderung pemalu dan sedikit gimana bilangnya, untuk nyerang orang itu minim sekali gitu. Karena ball python bila merasa terancam atau ngerasa diganggu, dia lebih memilih buat membentuk dirinya menjadi bola, makanya disebut dengan nama ball python gitu. Untuk morphnya sendiri banyak ya, ada normal, ada pastel, ada enci, ada clown ya, banyak. Dan leopard gecko yang tadi pun
juga banyak morphnya. Jadi kalian bisa pilih sesuai warna dan ya corak-corak yang kalian mau lah. Dan selanjutnya untuk ular, masih dalam ular ya. Untuk ular lokal sih ada nih sarannya, itu namanya sunbeam atau ular pelangi. Nah, ular pelangi ini memiliki karakter yang bisa dibilang anteng. Jadi jika si ular pelangi ini merasa terancam, dia apa namanya, akan mengeluarkan bau. Ada yang bilang bau semangka, ada yang bilang bau bawang. Jadi kadang dipresetin jadi ular wibu gitu. Ada yang bilang bau bawang dan ya pokoknya bau-bau nggak sedap lah. Tapi kadang orang ada yang bilang baunya enak gitu. Untuk makanannya sendiri ya dia pemakan unggas juga, pemakan ayam, pemakan tikus, kata gitu, sama lah. Nah, untuk ball python yang tadi makanannya lebih ke arah rodent ya, atau pengerat seperti marmut, tikus. Tikusnya ada bisa red sama mencit gitu. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Mungkin jika kalian ada opsi lain bisa komen. Selanjutnya dari Aphids Reptile. Seandainya punya uang 100 juta mau beli hewan apa buat investasi? Untuk diriku sendiri mungkin ya. Ya rencananya sih misalnya kalau aku punya dana 100 juta ya, amin ya. Aku sih rencananya mau buat investasi lah. Entah aku gunain uang itu buat trading atau buka usaha apalah gitu. Ntar misalnya kalau ada sisa dari uang ini atau adalah penghasilan, maunya sih pakai bikin peternakan ya, entah peternakan iguana atau ya kura-kura juga oke sih. Itu sih yang masih tak bikin sekarang ya. Kalau next time sih belum kepikiran sih, tapi untuk sekarang itu sih yang aku pengenin. Next dari Egi Yumiko. Tips bang biar Salva mau makan mencit, udah dipuasain 1 minggu belum mau. Nah mungkin, nah jadi untuk yang di sini aku ngejawab sesuai apa namanya, pengalaman pribadi ya. Jadi disclaimer dulu. Mungkin kalau teman-teman yang lain punya apa namanya saran lain bisa komen juga. Nah untuk biawak sendiri dari segi perawatan dia tuh bukan hewan yang bisa dipaksa ya. Jadi misalnya kalau dia nggak mau makan ini ya jangan terlalu dipaksa. Ya mungkin dengan dipuasain ada yang mau makan, ada yang enggak. Dan terkadang biawak itu pilih-pilih makannya, apalagi ini mau dikasih makan mencit, mungkin ukuran biawaknya juvenil ya, atau remaja, atau peralihan lah dari ukuran baby ke ukuran gede. Nah udah dipuasain 1 minggu, nah mungkin biawaknya belum mau mungkin ya. Dan lebih alangkah baiknya jangan dipaksa dulu, karena untuk pengalaman saya pribadi biawak itu bukan hewan yang bisa dipaksa dalam makan. Coba kasih makanan yang dia suka dulu. Misalnya dia cuma suka daging ayam, ya kasih daging ayam dulu. Kalau dia cuma suka ikan ya kasih ikan dulu lah. Mungkin ntar perlahan-lahan bisa diganti dengan tikus seiring berkembangnya pertumbuhannya dia. Dan mungkin kalau kalian punya tips atau trik lain bisa tulis di kolom komentar untuk menjawab pertanyaan si Egi ini. Kalau aku pribadi sih ya gitu, jangan dipaksa dulu, tapi perlahan-lahan nanti biawaknya pasti mau makan makanan yang lain kok. Itu sih kalau aku sendiri ya. Next dari Sticky Rice 33. Ini temanku yang nanya nih. Nitip hewan di sana boleh min? Boleh aja. Nah jadi cerita sedikit, aku sempet kepikiran untuk buat hotel reptil gitu. Jadi maksudnya buat kalian yang pengen ninggalin hewannya atau pengen ditinggal mudik atau gimana dan takut hewannya kenapa-napa kalau ditinggal di rumah, ya bisa nitip di hotel reptil tuh. Ntar hitungannya sehari atau berapa hari gitu, bayarnya berapa gitu. Rencananya sih gitu pengennya, cuma ya pikir-pikir lagi lah. Next dari Uleal, ini temanku juga. Bang, kalau Varanus tuh apa sih bang? Subgenusnya ada apa aja? Kalau grup atau kompleksnya ada apa aja?
Nah jujur secara pribadi aku nggak terlalu paham soal Varanus ya, tentang beo-beoan. Yang aku paham cuma cara perawatan dan ya cara merawatnya, entah ngasih makan atau setting kandang. Nah untuk jenis-jenis kayak grup, kompleks, subgenus itu aku jujur kurang paham untuk Varanus, karena ya basicku bukan di sini. Mungkin buat kalian yang bisa bantu Ulil menjawab bisa komen juga. Sorry Ulil, sorry. Next dari Gopal Persada, tips jodohin turtle. Nah jadi turtle ini kura-kura air ya. Untuk penjodohan sih, untuk aku pribadi ya, kita ambil contoh misalnya ini deh, kura-kura Brazil, kura-kura pasaran yang banyak orang jual itu. Untuk ukuran indukannya kisaran 20 sampai 30 cm kalau nggak salah. Nah, yang harus diperhatikan dari kura-kura itu adalah kematangan umur dan ukurannya. Jadi untuk kura-kura Brazil setauku sih ya, dari cerita teman-teman dan penjelasan dari teman-teman yang lain, kura-kura Brazil bisa kawin matangnya umur 5 sampai 10 tahun kalau nggak salah. Itu umur oke matangnya dia. Tapi yang menurutku penting sih ukuran dulu ya. Jadi ukuran yang oke itu yang seperti aku jelasin tadi 20 sampai 30 cm. Nah, itu untuk ukuran. Dan jangan lupa untuk medianya kita pakai kolam atau mungkin box ya box fiber gitu untuk media atau kandangnya lah, bisa dibilang kan kandang pemijahannya. Nah kita lihat juga nih jenis kura-kuranya, apakah kura-kuranya jenis full aquatic, semi aquatic. Jadi buat yang semi aquatic bisa dipakai 50/50% ya antara daratan sama airnya. Untuk daratannya bisa menggunakan pasir atau tanah gitu ya, yang dicampur untuk media ininya ya, media dia buang telurnya. Dan itu aja sih menurutku. Kita sediain tempat buat telur dari pasir atau tanah, kita kasih kandang yang agak gedean, dan selanjutnya pastikan jumlah betina di kolam tersebut lebih banyak. Misalnya 1:3 gitu, 1 jantan dibanding 3 betina. Karena bukan kura-kura aja ya, karena reptil itu ada beberapa yang memilih-milih pasangan gitu. Misalnya dia nggak cocok kawin sama ini, dia bisa kawin ke betina satunya atau ke jantan satunya gitu. Itu aja sih kalau penjelasan dari aku yang tak tangkap dari cerita teman-teman yang lain ya. Kalau untuk di sini sih belum ada yang berhasil untuk breed kura-kura di Golden Exopet, karena jantannya nggak ada. Semua kura-kura yang kita punya betina masalahnya. Oke, itu aja untuk Gopal. Kalau ada yang kurang bisa ditambahin ya. Next ada Mons 0. Tutor ngadepin gonyo tenggil size baby up. Maksudnya gonyo tenggil ini ngehadapin ular gonyosoma oxycephalum mungkin maksudnya ya, ular hijau bajing atau ular bambu atau apa ya bisa dibilang ya. Ya sih ular itu, ular hijau ekor silver biasanya bilang. Nah, sedikit penjelasan, gonyosoma ini merupakan jenis ular Colubridae. Nah, jadi si gonyosoma ini memiliki ciri-ciri fisik dari kepala sampai pangkal ekor itu berwarna hijau, dan di bagian ekor itu berwarna silver gitu. Jadi untuk makanannya sendiri si gonyosoma ini makan unggas, tikus, dan amfibi-amfibian lah. Nah jadi untuk karakter ular gonyosoma ini, dia tuh cenderung beringas, lincah, dan galak. Ya anggap aja galak lah ya. Gerakannya dia itu lincah dan serangannya lumayan brutal. Nggak terlalu sakit sih kalau kena gigit, cuma tipe
tipe gigitannya dia tuh ngunyah gitu, dan aku udah berkali-kali kena gigit sama Gonyosoma ini. Nah, untuk menghadapinya sebenarnya bisa dibuat anteng untuk Gonyosoma ini, cuma perlu ya waktu sama nekat yang ekstra lah. Karena buat ngehandle itu harus agak tenang, dan ya buat si Gonyosoma ini ngerasa senyaman mungkin lah ya. Dan jangan terburu-buru atau apa namanya, membuat gerakan tiba-tiba, dan jangan dipancing juga emosi si Gonyosoma ini karena takutnya nyerang kan. Dan itu yang bikin si ular ini susah buat jinak gitu. Dan ini sih untuk size baby up. Nah, untuk size baby up sih yang kurasa masih bisa ini ya, masih bisa dijinain secara cepat, tapi nggak instan. Cepat ya, bukan instan. Itu ya sih. Next dari Mahayana Duta, ngasih makan gecko bagusan pakai dubia atau jangkrik. Nah, jadi dubia ini sejenis kecoa gitu ya. Bagusnya sih dikasih dubia, tapi keseringan dikasih dubia itu nggak terlalu bagus juga ya, karena kita tahu kecoa dubia itu tinggi protein, dan misalnya kalau kita kasih itu terus-terusan nggak baik ya. Ya lebih bagus di mix, jadi misalnya hari ini makan dubia, besok atau 2 hari lagi makan jangkrik gitu ya, diselang-selingin lah, atau nggak 2 kali dubia sekali jangkrik, bisa 2 kali dubia sekali jangkrik, atau sebaliknya. Ya langkah baiknya di mix lah ya, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, dan takutnya gizi lain dari makanan ini nggak dapet untuk masuk ke gecko-nya gitu. Next dari Galuh Meta, hamster sama ular bisa bestian gak kak? Bisa banget ya, saking bestinya si hamster dijagain sama ularnya, habis itu dipeluk si hamsternya, lalu dijaga di dalam mulut si ularnya gitu. Dalam kata lain dimakan ya, ya nggak bisa lah kak. Jadi hamster ini kan tergolong mamalia ya, yang merupakan makanan utama dari si ular gitu, ya nggak bisa ya. Next dari Genta Nagara, tips breeding gecko dengan presentase infertil dan telur gagal seminimal mungkin. Oke, jadi si Genta ini juga sempat ngasih keluhan tentang breeding gecko ya. Jadi dia sedang nyoba breeding gecko dan gagal, dan telurnya infertil semua. Breeding gecko ya, jadi untuk breeding leopard gecko ini, dari faktor pertama adalah kandang mungkin ya. Jadi di kandang itu usahakan tempatnya dibuat agak luas, dan gecko jantan dan betinanya ini digabung terus gitu, biar misalnya kepantau atau tidak, setidaknya si gecko ini ngelok lah. Kalau misalnya kita gabungin, habis itu pisahin lagi, gabungin lagi, takutnya nggak kawin-kawin gitu karena efek stres adaptasi kandang baru. Jadi alangkah baiknya didiamin aja satu kandang dulu, dan biarkan dia mau ngelok dulu, mau kawin dulu gimana, dan jangan sering-sering diliatin juga ya, dan taruh tempat gelap juga. Habis itu faktor kedua mungkin dari kualitas indukannya, mungkin indukannya kurang subur atau gimana, bisa juga dari faktor makanan, jangkrik atau pakan si leopard gecko ini berkualitas atau enggak gitu. Jadi alangkah baiknya sebelum dikasih makan di gutload dulu pakannya. Untuk pengertian gutload dan cara nge-gutload sudah aku upload di YouTube ini ya, bisa di scroll ke bawah, atau ntar aku kasih link di bawah deh. Itu aja sih mungkin. Dan suhu inkubasi telur juga ngaruh mungkin ya. Jadi inkubasi telur yang bagus itu kisaran 27-28 sampai 31 derajat Celcius, itu untuk suhu breeding ya, suhu inkub telur leopard gecko. Untuk kelembapan sih aku kurang tahu ya, karena untuk di sini sih tak buat lembab aja gitu, tapi nggak sampai basah juga. Itu aja sih mungkin diperhatikan dari faktor pakan sama cara kita ngerawat si gecko, itu aja sih. Atau mungkin indukan si gecko ini stres, jadi ngebuat si telur ini jadi infertil atau nggak ada isinya gitu.
Selanjutnya dari 2Dix 16, spill reptil yang juara plus pialanya. Nah, untuk reptilnya lagi di bawah ya. Ini posisinya aku lagi di kamar. Di sini ada piala juga. Di sini ya kita kasih lihat lah ya. Di sini Golden Exopet menang juara 1 open retik normal. Jadi yang kita bawa itu retik normal khas Bali, yaitu blacktail. Untuk fotonya nanti kita kasih lah ya. Selanjutnya nih, untuk kontes yang ini itu November 2021 tahun kemarin. Untuk yang kedua ini ada juara 2 open iguana ya, iguana SVL 15 cm ke atas. Fotonya juga ada, dan itu iguana emang udah lama ada di sini. Selanjutnya ini masih ada 2 lagi. Nah, di sini kita menang juara 4 open turtle. Jadi yang kita bawa itu ada razorback ya. Ntar kita kasih juga fotonya. Setelah itu di kontes kedua si Razor ini menang lagi tapi juara 5 gitu. Itu ya sih penghargaan di reptil untuk Golden Exotic Pet. Mungkin next bisa nambah lagi ya. Habis itu yang terakhir adminnya G ya. Enggak lah, cuk, aku masih normal. Ini aneh-aneh aja. BTW Koming ini salah satu admin Golden Exopet juga ya. Dan orangnya emang agak gitu, gabut-gabut gak jelas. Oke, gitu aja sih yang nanya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nanya. Dan mungkin ada pertanyaannya yang belum terjawab dengan baik atau kurang ya, mohon maaf karena di sini aku ngejelasin sesuai dengan informasi pribadi dan pengalaman pribadi ya, disclaimer dulu nih. Itu aja sih. Mungkin kalau ada yang mau nambahin bisa komen di bawah, dan buat teman-teman yang nggak kejawab jelas mungkin bisa ditanyain ke teman-teman reptiler yang lain yang udah suhu-suhu lah, yang udah berpengalaman lebih daripada aku kan. Oke, mungkin segitu aja. Untuk next time kita akan lebih sering konten lagi, lebih sering upload. Ya entah kita keliling-keliling, entah gimana, entah kita mau hunting atau herping, entah kita mau ngebahas apa gitu. Mungkin yang punya saran konten selanjutnya bisa komen juga ya di bawah. Oke, segini aja video kita kali ini. See you next time guys, bye.